Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam Zoom meeting kelas 6 SDIT Muhammadiyah Gunung Parang. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, marilah kita membuka acara kita hari ini dengan melafazkan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Nova. Kepada Pak Nova, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi
tilawah Quran yang telah disampaikan oleh Pak Nova. Semoga kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini mendapatkan syafaat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, mari kita mendengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Kepada Pak Ari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Maaf Pak Ari, mikrofonnya kurang pas. Banyak. Jangan Pak. Masih terasa gereseknya. Coba jangan pakai mikrofon. Ya langsung aja Pak. Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, ya, dan nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Jadi sahabat-sahabat Rasul SAW, bahkan ibu dan bapaknya Ammar, ya, jadi Yasir dan Sumayyah, mereka rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan Islam ini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru, Abi Umi rahimakumullah, anak yang saleh dan salihah. Pada kesempatan kultum singkat ini, Pak Ari ingin mengingatkan tentang keutamaan Ayyamul Asr, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keutamaan Ayyamul Asr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr. Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin asyr, ya, dan demi malam yang 10. Ulama tafsir menjelaskan malam yang 10 ini adalah Ayyamul Asr, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita masuk di hari ya, ke-6 ya, di bulan Dzulhijjah. Nah, amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini dan apa keutamaannya? Rasulullah menjelaskan dalam hadis ya sahih, dalam Sahihul Jami', afdalu ayyamid dunya ayyamul asr. Jadi semulianya hari yang paling mulia, yang paling utama di dunia ini adalah Ayyamul Asr. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yakni Asyru Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, ya, ma min ayyamin a'dhamu indallah. Tidak ada hari ya yang paling utama, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ahabba ilaihi min amali fihinna. Dan tidak ada ya amalan yang lebih Allah cintai seorang yang beramal di dalamnya min hadi ayyamil asr. Dari Ayyamul Asr ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya itu memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Nanti ada syariat, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca tahmid, tahlil, dan takbir. Ya, seperti takbir Idul Fitri, Idul Adha. Ya, dari awal Dzulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca tahlil, tahmid, dan takbir. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan ini, ya. Bahkan
Rasulullah ditanya oleh para sahabat ya, tentang keutamaan ini, wala jihadu fisabilillah ya. Dan tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah ya. Rasul mengatakan amalan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini Allah cintai ya, sangat Allah cintai ya. Para sahabat bertanya, dan tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah, dan tidak juga jihad fisabilillah illa ya, kecuali rajulun ya kharaja, seorang yang keluar binafsihi wa malihi ya, orang yang keluar di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu pun ya, dia syahid di jalan Allah. Artinya kita beramal solih di 10 hari bulan Zulhijjah ini ya, di awal Zulhijjah sampai 10 ini sangat Allah cintai. Makanya mari kita memperbanyak amal-amal solih. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama memperbanyak puasa. Jadi puasa apa? Bisa dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9 Arafah. Ya, bisa puasa full, ya, jadi 1 sampai 9 atau separohnya, atau minimal di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Rasulullah menjelaskan ini puasa Arafah ini nanti di hari Senin ya. Hari Selasanya tanggal 10 kita Idul Adha. Nah, tanggal 9-nya hari Senin. Nah, ini minimal di hari Senin kita melaksanakan puasa. Apa Rasulullah menjelaskan keutamaannya? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukafirus sanah allati qablaha wa sanati allati ba'daha. Di orang yang melaksanakan puasa Arafah ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menghapus ya kesalahan setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Masya Allah ya. Jadi dapat diampun dosanya selama 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Itu puasa Arafah. Tapi tadi dianjurkan. Jadi boleh juga dari awal Zulhijjah ini kita berpuasa. Itu bagus, lebih bagus ya. Terutama di 9 Zulhijjah ini hari Arafah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan selain kita puasa, kita juga memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid tadi. Nah, namanya ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya, takbir mutlak itu bisa kita laksanakan kapanpun ya, di rumah, di jalan, biasa seperti takbir kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini dianjurkan dibaca dari awal Zulhijjah, ya, dari tanggal 1 sampai nanti akhir hari Tasyrik, ya, tanggal 13 Zulhijjah, ya, sampai hari akhir hari Tasyrik itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar ya, karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yahrujani ila suq. Sahabat Abu Hurairah ini dan Ibnu Umar, mereka keluar ke pasar. Kemudian fi ayyamil asr yukabbirani ya, mereka keluar ke pasar berdua pada hari asar ini, yaumul asr 10 Zulhijjah. Kemudian mereka bertakbir, memperbanyak takbir seperti takbiran ya Idul Adha Idul Fitri. Wa yukabbiruni nas bi takbirihima. Dan manusia pun ikut bertakbir karena mendengar sahabat tadi Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar mereka bertakbir. Jadi ini kita diperintahkan di rumah memperbanyak takbir. Tidak harus di masjid pakai toa enggak, tapi kita pulang dari kerja di rumah memperbanyak takbir ya. Kemudian amal-amalan yang lain yang disyariatkan selain kita bertakbir, kemudian berpuasa, memperbanyak amal sholih. Apa aja amal sholih, Pak? Ya banyak. Kita baca Quran, sholat, ya. Dan ingat, ahabu ilallah, ya. Amalan-amalan sholih di hari bulan-bulan ini ya, di hari Zulhijjah ini 1 sampai 10 terutama itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berbanyak amal sholih, bisa baca Quran, memperbanyak
sholat, sholat 5 waktu di masjid ditambah dengan sholat rawatib, sholat duha. Jadi amal-amalan soleh itu kita perbanyak karena itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkurban, kalau yang dia berkurban maka dia dilarang untuk tidak menahan, tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih di Lebaran kedua, berarti sampai dia kurbannya itu disembelih, baru nanti boleh potong kuku atau potong rambut. Kemudian terakhir kita diperbanyak di Idul Adha ini berzikir, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari-hari Idul Adha ini, Ayyamul Ashr, amal soleh sangat Allah cintai di dalamnya, maka mari kita berbanyak amal soleh dan kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan. Karena sama, dilipat gandakan juga pahalanya orang berbuat keburukan juga dilipat gandakan di Ayyamul Ashr ini, terutama di bulan-bulan haram. Jadi dapat Pak Guru sampaikan, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tutup, Pak Ari ingatkan dengan satu ayat surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Setiap kita ini memperhatikan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semoga bermanfaat. Dan wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah singkat yang telah disampaikan oleh Pak Ari. Semoga kita semua memperoleh materi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya, mari kita mendengarkan informasi ataupun pemaparan terkait MPLS yang akan dilakukan di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang pada tahun ajaran baru 2021-2022. Kepada Pak Andri, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi Umi, orang tua siswa SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, siswa kelas 6 yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan, dan juga ini sepertinya nampak ada beberapa siswa kita juga yang solid dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bersilaturahmi walaupun menggunakan Zoom meeting. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sosok teladan bagi kita semua, dan kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Abi Umi yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran memenuhi undangan kami, di mana mungkin saya yakin hari ini Abi Umi masih ada yang sibuk bekerja, kemudian memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi alhamdulillah hari ini Abi Umi bisa hadir memenuhi undangan kami. Dan permohonan maaf kami kepada Abi Umi semua, yang awalnya sebenarnya kegiatan hari ini kita jadwalkan tatap muka di sekolah, namun mengingat adanya aturan dari pemerintah pemberlakuan PPKM, maka untuk saat ini kegiatan belum bisa kita lakukan secara tatap muka. Mohon izin untuk hari ini kita kegiatannya melalui Zoom meeting.
Kemudian Abi sebelum saya paparkan beberapa program kegiatan di sekolah kita, perlu kami sampaikan. Untuk kegiatan ajaran baru kita itu insya Allah nanti sementara kita full daring terlebih dahulu, mengingat masih ada pemberlakuan PPKM, kemudian masih sangat ketatnya di kegiatan di Bandar Lampung. Tapi kami akan mengusahakan di bulan-bulan selanjutnya, ketika nanti memang kegiatan-kegiatan di Bandar Lampung sudah mulai agak longgar, insya Allah kita akan melakukan tatap muka terbatas. Namun tatap muka terbatas ini juga nanti ada persiapan yang sedang kami persiapkan, dan juga nanti akan meminta surat pernyataan dari Abi Umi semua terkait kesiapan, kesediaan untuk kegiatan tatap muka terbatas. Dan kegiatan tatap muka terbatas ini itu bagi yang mendapatkan izin dari orang tua. Ketika Abi Umi memang tidak mengizinkan, maka tidak apa-apa tidak mengikuti tatap muka terbatas. Tetapi ketika diizinkan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah kita syaratkan, maka insya Allah kegiatan tatap muka terbatas akan kita laksanakan. Tapi nanti menunggu kesiapan sekolah dan juga penyelesaian surat menyurat dari Abi Umi semua, insya Allah. Pak Supri, mohon izin share screen. Ya, terima kasih Pak Supri. Ya, selamat datang Abi Umi di SDT Muhammadiyah Gunung Terang, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Hari ini kita orientasi orang tua siswa, yang hari ini adalah hari terakhir, yaitu siswa kelas 6, Sabtu 17 Juli 2021. Abi Umi di awal, meskipun ini sudah di kelas 6, tapi perlu saya sampaikan kembali terkait tentang sekolah kita, SDT Muhammadiyah. SDT Muhammadiyah merupakan sekolah dasar Islam terpadu Muhammadiyah, sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan juga kurikulum keislaman, dan di mana perpaduan ini bukan hanya sekedar pembelajaran keislaman yang ditambah di dalam kegiatan, namun juga kita mengupayakan untuk terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan keseharian. Muhammadiyah sendiri itu berdasarkan bahasa, Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan Iyah, di mana Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata Iyah itu bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah itu bermakna pengikut Nabi Muhammad SAW. Nama sekolah kita SDT Muhammadiyah ini merupakan cita-cita tertinggi kita, bagaimana kita menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi karyawan, menjadi siswa, dan menjadi orang tua siswa yang bagian dari SDT Muhammadiyah, yang nantinya itu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan melaksanakan tuntunan dari Rasulullah SAW sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang lain. Itulah makna dari nama sekolah kita, SDT Muhammadiyah Gunung Terang di Gunter. Perlu kami sampaikan, Abi Umi, visi sekolah kita saat ini sudah berubah. Yang lalu di tahun 2020 adalah menjadi sekolah unggul di Bandar Lampung pada tahun 2020. Dan kami sudah melakukan revisi untuk visi sekolah kita, yaitu menjadi sekolah unggul dan modern yang berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Jadi dua hal, unggul dan modern, namun yang berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Itulah visinya. Kemudian misinya adalah menanamkan dan membudayakan nilai keislaman dalam praktek keseharian, pelaksanaan KBM yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan moral keagamaan, kemudian melengkapi sarana prasarana, mengoptimalkan manajemen pelayanan pendidikan yang prima, mengembangkan SDM yang mumpuni, profesional, dan memiliki pemahaman dan mengawal Al-Quran yang baik dan benar. Itulah misi dari sekolah kita. Abi Umi, ini adalah biodata dari SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Email kita sditmuhammadiyah.gunter@gmail.com. Facebooknya SDITM Gunter. Abi Umi kalaupun memang belum di-add, bisa di-add. Ini Facebook kita SDITM Gunter. Kemudian websitenya sditmu.sch.id.
Kemudian Instagramnya SDT Muhammadiyah_Gunter. Kalau YouTube-nya SDT Muhammadiyah Gunter. Itu biodata dari sekolah kita. Jadi Abi Umi nanti bisa bantu add, kemudian follow, kemudian subscribe untuk menambah semangat dari teman-teman kita dalam berdakwah di sosial media. Kemudian moto sekolah kita cerdas, terampil, berakhlak mulia. Saya yakin Abi Umi sudah paham semua karena memang sudah sampai di kelas 6. Cerdas, terampil, berakhlak mulia adalah moto sekolah kita dan harapan kita juga siswa kita menjadi siswa yang cerdas, terampil, dan juga berakhlak mulia. Untuk kecerdasan bukan hanya sekedar cerdas dalam bermakna kognitif, tapi cerdas emosional, cerdas berproses. Kemudian untuk terampil, kita berharap siswa kita juga terampil dengan adanya ekstrakurikuler yang kita adakan. Namun untuk kegiatan selama pandemi, ekstrakurikuler belum bisa kita laksanakan. Namun nanti sudah kami siapkan di tahun ini. Nanti ada program-program kesiswaan yang kita laksanakan secara daring. Salah satunya untuk di kelas 456 adalah latihan atau pelatihan menulis untuk siswa kita, sehingga nanti siswa kita akan kita bantu untuk bisa menciptakan ataupun menghasilkan karya-karya dari anak-anak kita semua. Itu salah satu program yang akan kita lakukan, insya Allah. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Ini adalah cita-cita tertinggi kita, bagaimana siswa kita nanti bisa berakhlak yang mulia. Kemudian kami perkenalkan kembali, ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah Nangkapura. Yang pertama, kalau di Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat kecamatan itu ada PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian kalau di bawahnya lagi itu ada PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah, yang terdiri dari beberapa desa ataupun kelurahan menjadi satu, itu PRM, pimpinan ranting. Sedangkan di atas PCM ada pimpinan daerah di wilayah, di daerah ataupun di kota. Kemudian di atas PDM itu ada pimpinan wilayah Muhammadiyah yang di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat pusat ada PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Di masing-masing pimpinan-pimpinan tersebut, baik di pusat, wilayah, daerah, ranting ataupun cabang, di bawahnya memiliki majelis-majelis yang bergerak di bawah persyarikatan tersebut. Di antaranya adalah Majelis Dikdasmen yang mengurus tentang pendidikan, Majelis Ekonomi, Majelis Kesehatan, Majelis Wakaf, Majelis Tarjih, Majelis Tablik, dan majelis-majelis yang lainnya. Ada banyak. Ya, jadi di Muhammadiyah hierarkinya seperti itu. Untuk pimpinan cabang Muhammadiyah di Langkapura, saya yakin Abi ini juga sudah sangat kenal sekali, yaitu Bapak Insinyur Bambang Sutono. Dan saat ini beliau masih sedang disayang Allah dengan diberikan sakit. Untuk itu mohon berkenan Abi ini juga untuk mendoakan beliau, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali beraktivitas bersama kita semua. Kemudian untuk yang mengurusi bidang pendidikan di Kecamatan Langkapura, yaitu Bapak Dr. Andes Armansa MM. Beliau adalah ketua majelis. Nah, beliau inilah yang mengarahkan, membimbing, dan juga mensupport sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Beliau didampingi oleh Bapak Eko Budi Sulistyo SAP MAP, beliau adalah sekretaris. Dan kita juga memiliki penasihat sekolah, yaitu Bapak Profesor Dr. Wasito DEA. Beliau saat ini menjabat sebagai Atase Pendidikan Indonesia di Perancis. Kemudian yang ini saya yakin kalau sudah 6 tahun di sekolah harusnya sudah kenal gitu ya. Saya Kepala Sekolah Andri Satriawan. Ini mungkin saya saat ini tinggal di Jalan Kogok Natar, Perumahan Bumi Indah Permai, Blok C nomor 6. Kemudian untuk nomor handphone 0823 0634 7053. Ini Abi Umi jangan sungkan kalau ada hal-hal yang sekiranya ingin ditanyakan, kemudian diklarifikasi ataupun ingin memberikan kritik dan saran terhadap sekolah kita, Abi Umi jangan sungkan untuk WA ke saya di 0823 0634 7053. Selanjutnya saya perkenalkan juga wakil-wakil kepala sekolah. Di sebelah kiri ada Bapak Ramlan SPDI, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian ada Bapak M. Mutatohirin SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Ismuba, Keislaman, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab.
Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Wiwin Alwiningsih, SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan yang terakhir adalah Bapak Rahmat Santosa, SPDI. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Saya yakin kalau Abi Umi semua yang sampai ini sudah sampai kelas 6, insya Allah sudah kenal semua, insya Allah ya. Kemudian ini tenaga pendidik kita, ada security kita, ada Bapak Mas'ud. Kemudian ada Ibu Ani Widawati atau Ibu Lydia, bendahara kita, yang saya yakin Abi Umi semua berinteraksi dengan beliau setiap bulannya. Kemudian ada Bapak Rudi Setiawan, tata usaha kita. Kemudian ini adalah guru-guru kelas 6 kita di tahun ajaran 2021-2022. Kelas 6 Imam At-Tabrani, itu wali kelasnya adalah Ibu Wiwin Alwiningsih. Kemudian kelas 6 Imam Ad-Dailami, Bapak Supriyadi. Saya tanya dulu, Bu Wiwin hadir ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ada Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi hadir? Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelas 6 Imam Al-Bazar, Ibu Novi Puspitasari. Hadir Ibu Novi? Hadir, Pak. Assalamualaikum, Abi Umi. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wali kelas 6 Imam Abdul Razak, Ibu Dwi Ervina Minata. Ibu Vina, hadir Ibu Vina? Hadir, Pak. Assalamualaikum, Umi Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah guru takfis kita, ada Ibu Putri Lestari. Bu Putri, hadir? Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Mia Aulia. Bu Mia Aulia hadir? Sepertinya tadi belum terlihat ya. Selanjutnya ada Bapak Novarianto. Pak Nova hadir? Assalamualaikum, Abi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada guru muatan lokal kita, ada Ibu Rita Sofia. Bu Rita hadir? Sepertinya tadi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita nanti akan mengajar guru bahasa Lampungnya. Ya. Selanjutnya ada Bapak Happy Kurniawan. Pak Happy hadir? Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi Umi. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf sepertinya ada kesalahan penulisan nama, Pak. Happy Oh iya. Setiawan. Iya, Happy Setiawan ya. Oh, saya Happy Kurniawan ya. Saya Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mohon maaf, saya salah nulis ya. Ya, Pak Happy Setiawan ya. Siapa? Guru PJOK. Nah, saya ingat teman saya yang lain ini berarti. Ya, Abi Umi, ini adalah program unggulan kita yang saya yakin Abi Umi juga sudah tahu yang terbaru ya. Namun kalau untuk kelas 6 sepertinya belum kena program target yang 5 juz, karena terakhir untuk program yang 5 juz itu di kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, yang baru dimulai. Tapi sudah mulai mengejar targetan-targetan ini juga. Dan untuk di masa pandemi, kegiatan kita one day one color-nya itu belum bisa 1 hari 1 warna, karena mengingat masa pandemi dan pembelajaran secara daring kurang maksimal kalau untuk 1 hari 1 warna, sehingga kami mengurangi targetannya yaitu 1 warna untuk 2 hari. Namun nanti ketika ada putra-putri Abi Umi semua yang ternyata punya semangat dan kemampuan yang memang lebih, bisa melebihi targetan-targetan itu, insya Allah tetap bisa dijalankan. Jadi bisa semakin banyak hafalannya. Kemudian target siswa kita adalah hafiz 5 juz, lulus SD Muhammadiyah. Kalau untuk yang kelas 6 ini minimal 2,5 juz ya, karena memang belum kena full program hafalan 5 juznya. Kemudian bisa baca Al-Quran. Kemudian hafal doa harian, hafal hadis-hadis pilihan, kemudian kosakata bahasa Arab atau mufrodat, hafal dan memahami beberapa kosakata bahasa Arab. Kemudian ada vocabulary, kosakata bahasa Inggris. Kemudian menutup aurat. Nah, ini perlu saya pertegas Abi Umi, kebiasaan dan pemantauan siswa untuk menutup aurat
ini kami sangat berharap Abi Umi bisa bekerja sama urusan yang satu ini, mengingat ketika di rumah Ananda sekalian sepenuhnya dengan Abi Umi semua. Jadi jangan sampai nanti ketika keluar rumah yang putra keluar main menggunakan celana pendek di atas lutut, gitu ya. Harapannya di bawah lutut. Kemudian yang putri ketika keluar, ketika bermain terbiasa menggunakan hijab ataupun jilbabnya. Jangan sampai nanti ketemu saya sedang kondangan, tapi ternyata putri-putrinya dibiarkan tidak memakai jilbab. Gitu. Kami berharap kerjasama dari Abi semua. Insya Allah ini untuk keberkahan Abi ini semua, Insya Allah. Selanjutnya, wudhu dan sholat. Jadi lulus dari sekolah kita mampu melaksanakan wudhu dan sholat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan bukan hanya sekedar bisa, namun Ananda terbiasa juga melaksanakan sholat berjamaah bagi yang putra dan menjalankan sholat tepat waktu bagi yang putri dan putra, dan terbiasa dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha. Kemudian kami harapkan juga lulus dari SD Muhammadiyah kita bisa memproyeksikan minat dan bakat yang dimiliki oleh Ananda, sehingga nanti ketika kita sudah mengetahuinya maka akan lebih mudah nanti di SMP-nya untuk diarahkan kemana minat dan bakat yang dimiliki oleh Ananda kita semua. Ya, alhamdulillah beberapa prestasi siswa kita sudah baik di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Alhamdulillah sudah pernah kita raih, dan terakhir itu kemarin sudah dapat informasi lagi, ada alhamdulillah murid kita yang mendapatkan juara tapak suci tingkat nasional, Ananda Meru ya. Kemudian di Ramadan kemarin, alhamdulillah salah satu murid kita juga, Sultan M. Syauqi Al-Madani, menjadi peserta Hafiz Indonesia RCTI 2021. Di mana ketika mengikuti kegiatan ini, Ananda sudah hafiz 12 juz, dan terakhir sudah ngobrol-ngobrol dengan saya di kantor. Alhamdulillah hafalannya sudah bertambah lagi, sudah sampai 15 juz. Nah ini semoga termotivasi kita semua, Abi Umi dan juga Ananda sekalian, untuk bisa mempelajari kembali Al-Quran dan menghafal dengan semangat, sehingga nanti bisa menjadi hafiz Quran atau menjadi ahlul Quran. Insya Allah, amin. Kemudian, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan prestasi-prestasi di tingkat nasional khusus guru. Ada Bu Wiwin sudah pernah menjadi pemenang lomba kepenulisan buku bacaan di tingkat SD, itu alhamdulillah mendapatkan medali emas. Kemudian di lomba penelitian tindakan kelas PTK itu Pak Ramlan, Bu Wiwin dan Ibu Naila menjuarai lomba PTK di tingkat nasional juga. Alhamdulillah mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Kita tiga-tiganya alhamdulillah menang. Kemudian Abi Umi perlu kami sampaikan kegiatan di awal sekolah. Untuk pekan pertama ini, kegiatan siswa adalah orientasi orang tua siswa. Jadi dari hari Senin yang lalu hingga hari ini terakhir, hari Sabtu, kita melaksanakan orientasi orang tua siswa, di mana di sini kita bahas terkait program-program dan persiapan-persiapan kita untuk menghadapi ajaran baru. Dan di selama satu pekan ini juga kita melaksanakan pembagian kelas. Pembagian kelas ini ya, mohon maaf. Untuk satu pekan ini, selain orientasi orang tua siswa, kita melaksanakan pembagian kelas. Perlu kami sampaikan terkait pembagian kelas. Untuk proses pembagian kelas itu, yang pertama syaratnya adalah Abi Umi mengkonfirmasi telah melaksanakan daftar ulang, kemudian dikonfirmasikan kepada wali kelas masing-masing yang lama, sehingga nanti akan diberikan link grup kelas yang baru di kelas 6. Namun apabila Abi Umi belum melaksanakan administrasi tersebut, jangan khawatir, Abi Umi bisa konfirmasi ke Bu Lydia dan menyampaikan. Insya Allah nanti Bu Lydia, bendahara sekolah kita, akan memberikan memo, dan memo itu nanti akan dibantu untuk diberikan kepada wali kelas yang lama, sehingga nanti Abi Umi akan mendapatkan kelas yang baru. Jadi jangan khawatir ya Abi Umi ya, karena beberapa waktu yang lalu
sempat ada yang khawatir gitu ya, bahkan disampaikan jangan menakut-nakuti Pak gitu. Kami tidak menakut-nakuti, kami hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan administrasi-administrasi yang harus dilaksanakan. Namun ketika Abi Umi ada kesulitan, adapun memang belum bisa saat ini, mengingat saat ini sedang PPKM, kemudian mungkin Abi Umi belum bisa keluar. Jadi jangan sungkan, nanti silakan dikonfirmasi saja ke Ibu Lydia, nanti akan dibantu. Namun ketika prosesnya ini saat hari libur, ini mohon maaf kalaupun agak lama prosesnya, karena memang guru karyawan kita sedang istirahat juga ketika hari libur, mohon maaf. Kemudian di minggu depan kita melaksanakan libur Idul Adha dari tanggal 19 hingga tanggal 23. Di mana kita melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 20 Juli. Pada tanggal 20 Juli kita merayakan Hari Raya Idul Adha, kemudian hari tasrik selanjutnya kita juga masih libur. Sehingga nanti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang langsung dirasakan oleh Ananda semua itu dimulai pada tanggal 26. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 30 Juli itu siswa melaksanakan kegiatan MPLS. Pada kegiatan MPLS di hari pertama pada tanggal 26 Juli, insya Allah nanti ada kegiatan belajar bersama kepala sekolah, di mana nanti kelas 1, 2, 3 di jam pagi, jam 8 sampai jam 9 kurang lebih. Nanti kelas 4, 5, 6 sekitar setengah 10 ataupun jam 10 nanti akan diinformasikan. Untuk MPLS bersama kepala sekolah, belajar bersama kepala sekolah. Dan di hari selanjutnya itu MPLS bersama wali kelas masing-masing. Untuk jadwalnya insya Allah nanti akan disampaikan kepada Abi semua. Selanjutnya program kita untuk semester ini diantaranya adalah seperti yang lalu, kita masih menggunakan materi-materi esensial, yaitu pembelajaran difokuskan terhadap materi-materi yang esensial. Konten materinya tidak terlalu banyak dan tidak perlu lama-lama. Kemudian Abi Umi untuk terkait materi, untuk buku pembelajaran saat ini belum hadir semua, sedang dalam pengiriman. Sehingga nanti ketika sudah ada semua nanti akan kami sampaikan. Kemudian terkait penggunaan buku ini, Abi Umi boleh memanfaatkan juga buku-buku kakak-kakaknya yang sebelumnya. Sehingga Abi Umi tidak wajib beli di sekolahan. Ketika ingin menggunakan buku yang lama diperbolehkan. Dan ketika Abi Umi juga tidak ingin mengambil bukunya, juga tidak apa-apa. Karena kami mengingat dan memfasilitasi orang tua siswa, ada yang mengharapkan tetap ada buku, karena kalau nggak ada buku orang tua tidak bisa membantu belajar di rumah, dan ada orang tua juga yang menyampaikan ketika ada buku menambah beban terkait di masa pandemi. Sehingga kami memutuskan untuk tahun ajaran baru ini, untuk Abi Umi dipersilahkan untuk terkait buku. Jika ingin mengambil buku di sekolah silahkan, ingin menggunakan buku yang lama juga silahkan. Kalaupun tidak mau mengambil buku juga tidak apa-apa. Jadi nanti dikondisikan saja, insya Allah seperti itu. Kemudian ada kegiatan life skill yang dilaksanakan setiap hari Jumat, insya Allah, di mana nanti Ananda akan melakukan aktivitas bersama orang tua, bisa membuat sebuah karya ataupun kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang dibutuhkan untuk kemampuan Ananda sekalian. Kalau untuk di kelas bawah diantaranya adalah melipat pakaian, menyetrika gitu ya, kalau untuk di kelas atas. Kemudian nanti beberapa skill-skill yang lainnya yang insya Allah dibutuhkan untuk Ananda sekalian. Kemudian tetap dilaksanakan adanya praktek ibadah yang sudah kita laksanakan seperti sebelumnya. Kemudian adanya majelis pagi, di mana ada video tausiah ataupun video motivasi, baik itu kisah maupun yang lainnya, sehingga nanti video ini bisa membangun ataupun mengembangkan kebiasaan emas anak-anak di rumah. Kemudian literasi menulis, program melatih siswa juga untuk menulis dengan baik dan rapi. Selain menulis dengan rapi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan menulis untuk siswa kelas 4, 5, dan 6, di mana nanti karya-karyanya nanti kita akan bantu untuk launchingkan, kita cetak gitu, untuk menjadi sebuah karya dari siswa-siswa kita, insya Allah. Kemudian ada Gentaku, Gerakan Cinta Al-Quran, seperti yang sebelumnya,
Jadi Ananda sekalian untuk murojaah, kemudian untuk hafalan, itu ada grup khusus yang namanya Gentaku, di mana nanti di situ laporan dari masing-masing siswa. Dan untuk kegiatan ini nanti kita akan modifikasi lagi dengan adanya bintang prestasi, di mana bintang prestasi ini nanti diawali dengan adanya poin-poin. Ketika Ananda sekalian sudah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, akan diberikan poin. Ketika poin-poin tersebut misalkan sudah sampai 10 poin, maka poin tersebut akan berubah menjadi bintang. Dan ketika bintang sudah terkumpul, misalkan nanti 3, maka nanti bintang tersebut dapat ditukarkan hadiah di sekolah. Ini semoga bisa menjadi motivasi Ananda belajar di rumah, sehingga nanti bisa lebih semangat lagi dan mendapatkan hadiah juga, mendapatkan reward dari sekolah. Kemudian ini majelis parent, majelis orang tua. Mohon maaf, di tahun yang lalu kita baru hanya beberapa kali saja. Semoga nanti di ajaran tahun baru ini kita bisa rutinkan lagi kegiatan kajian-kajian, kegiatan parenting, ataupun diskusi-diskusi bersama orang tua. Kemudian strategi ataupun media belajar yang digunakan, yang pertama adalah seperti biasa program pekanan, di mana program pekanan ini akan diberikan oleh guru-guru kita di akhir pekan, di hari Jumat ataupun di hari Sabtu, untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran selama 1 pekan ke depan. Nah, jadi nanti Abi Umi, kalaupun ada guru-guru kami yang tidak memberikan ini, mohon disampaikan untuk guru-guru untuk menyiapkan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Dewan Guru, ketika hari Jumat ataupun hari Sabtu, program pekanan sudah harus dikirimkan kepada Abi Umi semua, sehingga orang tua bisa melihat kegiatan, rencana-rencana yang akan dilaksanakan selama 1 pekan. Kemudian kita masih menggunakan Rubelmu, Rumah Belajar Muhammadiyah, di sdtmu.rubelmu.id. Untuk username dan password itu masih menggunakan password dan username yang lama. Jadi insya Allah tidak ada perubahan, dan mohon nanti dicek juga ketika sudah bisa login, mohon dicek Abi Umi apakah Ananda tersebut benar masuk di kelas Imam At-Tabrani, Ad-Dailami, Al-Bazar ataupun Abdul Razak. Jadi mohon dicek kembali, siapa tahu dari tim kami ada kesalahan input gitu. Jadi silakan nanti mohon disampaikan. Dan untuk Rubelmu, kita tidak hanya satu-satunya Rubelmu menjadi media belajar kita, tapi nanti kita akan berkolaborasi dengan yang lainnya, dan kita akan memperbanyak nanti video call. Video call baik itu melalui Google Meet, Zoom Meeting, ataupun video call via WA. Dan ini berlaku bukan hanya untuk pembelajaran tahfiz saja, tapi nanti pembelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, ataupun yang lain juga akan kita laksanakan Zoom Meeting. Namun nanti kita jadwalkan kapan Zoom Meeting, kapan lewat Rubelmu-nya. Jadi semuanya akan kita jalankan, ada Rubelmu-nya jalan, nanti ada Zoom Meeting-nya atau Google Meet-nya juga jalan. Jadi nanti kita akan perbanyak juga untuk interaksi langsung melalui video call atau Google Meet dan Zoom Meeting. Kemudian call via WA. Mohon maaf, Abi Umi. Bentar. Ya, call via WA nanti si guru-guru kita juga akan menelpon kepada putra-putri Abi Umi semua untuk evaluasi sekaligus memantau perkembangan belajar di rumah. Jadi nanti sesekali guru-guru kita akan nelpon dan menanyakan kabar, sekaligus nanti menanyakan evaluasi pembelajaran. Misalkan nanti ketika ditanya, Ananda apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat gitu. Ya, Ibu Guru mau tanya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja ya? Itu salah satu contoh gitu ya. Dan nanti bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran yang lain juga. Kemudian untuk pengumpulan tugas, ini yang sebelumnya pernah dilaksanakan juga, namun nanti untuk kegiatan pengumpulan tugas buku paket ataupun buku tugas, nanti ini disesuaikan dengan kondisi. Ketika memang tidak memungkinkan, maka kita akan belum laksanakan dulu untuk pengumpulan tugas di sekolah. Selanjutnya ini tips pembelajaran di rumah. Abi Umi selain guru dan siswa sudah membuat kesepakatan, kami berharap Abi Umi juga melakukan kesepakatan
kepada Ananda di rumah bersama Abi Umi. Jadi kesepakatan ini dibuat secara bersama, tidak dibuat sepihak. Jadi jangan hanya Abi Umi yang menyampaikan, gitu ya. Tapi didiskusikan dengan Ananda di rumah. Kapan waktu belajarnya, tempatnya di mana, kemudian hal-hal yang mendukung belajar itu apa saja, yang menghambat itu apa saja, berapa lama belajarnya, itu nanti disepakati. Kemudian ketika kesepakatan itu dijalankan, apakah ada konsekuensi atau reward dari Abi Umi, silakan nanti dikembangkan masing-masing. Kemudian ini yang terpenting adalah komunikasi dengan guru. Abi Umi, saya yakin ketika komunikasi via WA ini terkadang sering terjadi miskomunikasi ataupun salah paham. Jadi mohon ketika guru-guru kami WA mungkin bermaksudnya A, tetapi sampai di orang tua siswa ternyata memiliki pemahaman yang berbeda. Mohon nanti bisa diklarifikasi jika terjadi hal-hal seperti itu. Begitu juga nanti ketika orang tua siswa komunikasi dengan guru via WA, ternyata guru kita salah paham ataupun kurang memahami, maka nanti harapannya bisa didiskusikan kembali, kemudian jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang menjadi permasalahan untuk kita semua. Dan Abi Umi juga ketika di rumah terjadi permasalahan belajar, Ananda, Abi Umi bisa WA gitu ya. Bu Wiwin, kemudian Pak Supri, Bu Tina, Bu Novi, disampaikan, Bu, ini Pak, anak saya lagi nggak semangat belajar nih, gitu ya. Guru, murid saya, anak saya lagi ini nih susah banget nih diomongin. Gitu. Mohon dibantu, ya Mi, Bi, langsung ditelepon nanti dijadwalkan nanti ditelepon. Ketika ditelepon, nah nanti bisa ngobrol sama siswanya tersebut sama anak tersebut sehingga nanti bisa diberikan motivasi. Karena biasanya omongan guru biasanya lebih didengarkan dibandingkan orang tuanya, gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti silakan Abi Umi bisa dimanfaatkanlah komunikasi dengan gurunya. Ketika ternyata Ananda di rumah susah bangun pagi, silakan Abi Umi bisa menyampaikan gurunya nanti untuk jadi tugas Anda bisa bangun pagi. Salah satunya seperti itu. Dan terakhir selanjutnya adalah sabar dan teladan. Bentar Abi Umi ya. Sabar dan teladan. Untuk kami berharap Abi Umi bisa sabar dalam mengajarkan anak Ananda di rumah, dan terpenting adalah bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika Ananda sedang belajar, Abi Umi masih asik main handphone ataupun nonton film Korea gitu ya, atau apa gitu, sehingga tidak support dengan Ananda sekalian. Jadi kalau bisa mohon didampingi, diperhatikan Ananda sehingga bisa belajar lebih maksimal. Dukungan orang tua, diantaranya ada 3 harapan dari kami semua. Abi Umi percaya dengan kami, kemudian peduli dengan kami, dan dukung kami. Sehingga dengan 3 ini, insya Allah kami akan lebih semangat lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang terbaik untuk putra-putri Abi Umi semua. Kemudian perlu kami sampaikan juga, Abi Umi ini karena kelas 6, kelas 6 itu tidak ada lagi ujian nasional. Yang ada hanya ujian di tingkat sekolah. Dan nanti untuk penilaian hasil akhir untuk di ijazah itu diambil dari nilai rapor siswa kelas 4, 5, dan 6. Jadi di kelas 6 hingga di semester 1 itu yang nanti digunakan untuk nilai ijazah. Jadi Abi Umi dari sekarang bisa melihat nilai-nilai Ananda di raport, nanti bisa dijumlahkan di rata-rata, dan itu menjadi nilai ijazah Ananda di lulus kelas 6. Itu. Kemudian, ini bentuk dukungan orang tua terhadap sekolah, yaitu menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah, baik seperti ini ketika daring maupun luring, kemudian disiplin administrasi, disiplin lalu lintas ketika hadir ke sekolahan, kemudian menggunakan hijab dan tidak merokok di area sekolah. Kemudian bentuk dukungan lainnya adalah antar jemput siswa tepat waktu ketika tatap muka, dan hadir secara daring tepat waktu juga ketika Anda belajar di rumah. Kemudian komunikasi yang baik, kemudian mengambil rapot tanpa berwakil. Ini harapannya Abi Umi ketika mengambil rapot di sekolah, ini harapannya adalah Abi dan Uminya yang mengambil,
Jangan sampai nanti ada yang mengambil rapot tukang ojeknya gitu. Karena beberapa pengalaman beberapa tahun yang lalu sempat saya sudah sangat kenal dengan bapak-bapak yang mengantarkan selalu, antar jemput selalu, dan saya kira itu orang tuanya, dan sampai di akhir perpisahan baru saya kenal abi dan uminya. Gitu. Jadi saya kira bapak tersebut adalah orang tuanya, ternyata hanya tukang ojek gitu. Jadi belum mengenalkan diri ataupun belum kenalan dengan kita di sekolah gitu. Jadi harapannya abi umi juga bisa mengambil rapot tanpa berwakil. Kemudian kami berharap kritik dan saran yang membangun untuk kami semua. Ketika ada kesalahan, kekurangan, khilafan, abi umi bisa mengingatkan sehingga nanti bisa menjadi perbaikan buat kita semua. Dan yang terakhir adalah doa. Ini hal yang terpenting dari abi umi semua untuk kami. Ketika di sela-sela waktu sholatnya abi umi semua, kami berharap abi umi bisa mendoakan kami untuk selalu sehat, selalu sabar, kemudian rezekinya lancar untuk guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bentuk dukungan abi umi di rumah yang pertama adalah menumbuhkan budi pekerti. Kami di sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tadi sholat tepat waktu, memakai hijab, kemudian makan minum sambil duduk, menggunakan tangan kanan. Nah, harapannya di rumah juga kebiasaan-kebiasaan ini bisa dilaksanakan. Jadi jangan sampai seperti laundry. Sekolah bukanlah tempat laundry. Jadi ketika abi umi memiliki baju kotor, datang ke laundry sehingga setelah di laundry bersih, rapi, wangi gitu. Tapi ketika selanjutnya abi umi tidak bantu menjaganya. Jadi kami berharap tidak seperti itu. Kita jaga bersama ananda kita semua. Kemudian menciptakan lingkungan rumah yang aman dan menyenangkan. Abi umi kami harapkan juga menyiapkan tempat belajar terbaik buat ananda. Tempat yang terbaik, yang bersih, yang rapi, kemudian yang aman, dan terutama menyenangkan. Jangan sampai abi umi nanti ketika belajar di rumah terlalu galak gitu ya, marah-marah melulu, apalagi sampai main fisik, kekerasan ketika ananda tidak mau belajar ataupun ketika belajar penuh dengan ancaman. Kami berharap tidak seperti itu, karena guru-guru kita juga kami sampaikan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu juga ketika mengajar. Jadi mohon kerjasamanya dari abi umi semua, dan jangan sampai ada tindakan kekerasan yang dilakukan di rumah juga. Dan ketika abi umi, mohon maaf, ketika abi umi ternyata sedang memang ada masalah antara abi dan umi, ya kami berharap juga tidak dilakukan di depan anak-anak, sehingga nanti akan mengganggu psikologi anak untuk semangat belajarnya. Kalaupun abi umi mohon maaf lagi berantem, ya silakan via WA saja lah ya, via WA saja, WA-an saja. Dan semoga tidak ada permasalahan di keluarga abi umi semua. Insya Allah semua aman, sakinah mawaddah warahmah. Terakhir, guru merupakan orang tua bagi siswa di sekolah, dan orang tua adalah guru utama bagi anak di rumah. Abi umi, guru-guru, kami guru-guru berusaha semaksimal mungkin bisa menjadi orang tua bagi ananda, putra-putri abi umi semua di sekolah, baik belajar daring maupun non-daring. Dan kami berharap juga kepada abi umi sebagai orang tua juga mau belajar menjadi guru bagi ananda sekalian di rumah. Karena memang guru yang utama bagi anak-anak di rumah itu adalah orang tua. Demikian pemaparan yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya nanti silakan abi umi kami berikan kesempatan untuk bertanya jawab ataupun memberikan kritik dan saran. Dari saya sementara cukupkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal qalami wa yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian penjelasan ataupun pengarahan dari kepala sekolah kita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada abi umi, ayah, bunda,
Jika ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kita, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ya. Bisa melalui chat ataupun raise hand yang ada pada Zoom. Dipersilakan Ayah Bunda. Siapa? Abi. Oh iya. Iya, pertanyaan dari Abi Pak Surjono. Apa pertanyaannya, Pak? Silakan, Pak. Kepada Bapak yang ingin mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak terkait dengan evaluasi materi atau pembelajaran yang sudah berlalu. Ini mungkin kalau saya jarang di rumah sih ya, punya istri yang di rumah ya. Terkait dengan tugas dari guru untuk anak-anak kami. Ini kebetulan saya wali dari Muhammad Dafa Naufal Zahir dan Muhammad Dafi Naufal Zahir, si kembar Pak. Terkait dengan tugas dari Dewan Guru, nanti mohon ada pembahasan Bapak Ibu Guru. Pembahasan supaya anak-anak kami bisa memahami, karena selama ini dari pihak Bapak dan Ibu Guru memberikan tugas, setelah anak-anak kami mengumpulkan tidak ada pembahasan. Jadi mungkin dari anak-anak kami juga masih bingung ini jawaban ini betul atau salah, seperti itu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abi atas sarannya. Ini insya Allah didengarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru ya. Jadi jangan sampai nanti ketika memberikan tugas kemudian tidak ada evaluasinya ya. Jadi bukan hanya sekedar nilai, perlu dikaji lagi mana materi-materi yang ternyata Anda masih banyak yang belum bisa. Ini perlu ada pembahasan khusus gitu ya. Kemudian mengingatkan juga kepada Abi Umi semua. Jadi ada terutama Abi tadi menyampaikan kembar ya Abi ya. Jadi insya Allah ketika Ananda yang kembar ataupun Abi Umi yang memiliki anak lebih dari satu di SDT Muhammadiyah Gunterang, insya Allah akan mendapatkan pengurangan biaya SPP. Nanti untuk yang kakaknya gitu ya. Ketika Abi Umi punya 2 anak misalkan, maka yang anak pertamanya nanti akan mendapatkan potongan biaya SPP. Ketika tiga anak, nanti anak pertama dan anak kedua akan diberikan potongan biaya SPP. Kemudian yang untuk adiknya tidak, tapi jadi nanti Abi Umi silahkan yang memiliki putra putri lebih dari 1 di SDT Muhammadiyah Gunterang, silahkan bisa konfirmasi ke Bu Lydia, nanti insya Allah akan diberikan bantuan untuk pengurangan SPP khususnya untuk yang kakak-kakaknya. Yang lain mungkin Abi Umi ada pertanyaan? Assalamualaikum, Pak Andri izin bertanya. Silakan Umi. Ya, mohon maaf ini off kamera ya, jaringannya nggak stabil. Saya wali murid dari Muhammad Altop, Pak Andri. Izin bertanya untuk kegiatan tahfiz tadi ya. Kalau tidak salah targetnya itu kan ada 5 juz kalau tidak salah di paparan tadi ya. Ini agak berbeda sepertinya dengan yang tahun sebelumnya ya Pak Andri. Kalau tidak salah yang angkatan kakaknya sebelumnya itu 2,5 Pak saya Pak Andri ya. Ya 2,5 Bi. Ya, sekarang naik jadi 5 ya Pak Andri. Ya yang 5 juz ini saya lupa tadi saya karena materi yang di kelas 1, 2, 3 saya sampaikan program dulu kita ada yang 5 juz. Tapi kalau untuk yang kelas 6 sekarang belum mengikuti kegiatan yang 5 juz. Oh gitu. Oh iya ya. 2,5 juz. Masih 2,5 ya. Iya. Mungkin ini Pak Andri ya Pak sekalian mohon bimbingan dari para Abi Umi yang guru tahfiz karena masa
PPKM dari masa pembelajaran daring dari tahun hampir 2 tahun ya kalau tidak salah kita dengan kondisi seperti ini memang agak terkendala kami selaku orang tua, saya khususnya di rumah dengan kegiatan murojaah anak-anak ini. Kalau di sekolah kan mereka ada tuntutan untuk menyetor ke guru ya, ke guru sehingga semangat untuk menghafal, kemudian target yang satu hari satu warna itu bisa dilakukan. Tapi selama 2 tahun ini memang agak kondisinya memang tidak memungkinkan sehingga kami di rumah juga kesulitan untuk murojaah tetap berjalan tapi sepertinya penambahan itu tidak ada gitu ya, penambahannya tidak ada. Jadi mungkin saran saja nanti sebelum masuk pembelajaran anak-anak yang sudah melampaui ikut sertifikasi tahfiz mungkin perlu direview Pak Andri ya, perlu direview kembali supaya benar-benar masih terjaga hafalannya gitu. Kalaupun yang belum kan bisa ulang kembali gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak Andri pembelajaran materi seperti bahasa Lampung ya. Mohon nanti untuk yang tahun ini dibuatkan modul ya Pak Andri. Karena kami kesulitan juga untuk pembelajaran bahasa Lampung ini. Terutama terkait dengan latihan-latihan yang diberikan oleh guru penanggung jawab mata pelajaran ya khususnya yang bahasa Lampung. Nah kemudian seperti yang saran Pak Pak Sulyono ya yang kembar, mungkin saya setuju juga Pak Andri, artinya setelah anak-anak diberikan tugas mungkin perlu ada pembahasan juga dari guru ya terkait dengan ini sebenarnya benar nggak sih jawaban anak-anak seperti ini gitu ya. Mungkin bisa saat melalui Zoom meeting dengan anak-anak ataupun lewat call, artinya bisa dijelaskan secara langsung jawabannya sebenarnya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya Pak Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas masukannya. Jadi nanti insya Allah untuk tahfiz selain kita melalui Zoom meeting, karena ini kita masih PPKM, saya sudah berjanji kepada wali murid kita dari kelas 1 kemarin sampai kelas 6 sampai hari ini. Jadi kalau kemarin itu janji saya ketika Bandar Lampung warna merahnya sudah berubah jadi oranye, itu kita akan mencoba memberanikan diri untuk tatap muka terbatas gitu. Dan ternyata di 2 hari yang lalu alhamdulillah Bandar Lampung sudah orange, namun masih ada pemberlakuan PPKM. Ini gosip-gosipnya juga PPKM akan diperpanjang lagi kalau tidak salah gitu. Tapi saya belum tahu informasi terupdate-nya. Jadi nanti insya Allah ketika memang untuk di bulan-bulan ini mungkin kita belum bisa tatap muka terbatas karena kami sedang mempersiapkan beberapa persyaratan. Saat ini kita sedang menyiapkan sekat-sekat di meja anak-anak. Kemudian kita akan setting dulu aturan-aturan yang berlaku nanti. Dan kita akan membuatkan surat pernyataan dulu buat Abi Umi semua. Ketika Abi Umi nanti setuju, ketika kita mau melaksanakan tatap muka terbatas, ya kita akan melaksanakan tatap muka terbatas. Dan ini kita ya diam-diam ya Umi ya. Mohon maaf, ini bukan berarti kita mau melanggar, tapi saya yakin Abi Umi sudah sangat bosan, Ananda juga sangat bosan belajar di rumah gitu. Kemudian guru-guru juga sebenarnya sudah sangat rindu dengan anak-anak untuk bisa belajar di sekolah. Jadi nanti untuk diawali kita tatap muka terbatas yang mungkin hanya seminggu sekali untuk di awal. Nanti tidak memakai seragam gitu. Dan kita juga akan bahas konsekuensi ataupun hal-hal yang akan terjadi ke depannya dengan persyaratan-persyaratan yang akan kita buat. Kemudian terkait buku Bahasa Lampung, insya Allah buku Bahasa Lampung sudah disiapkan, jadi insya Allah akan diberikan pada Abi Umi semua. Dan untuk evaluasi pembelajaran, saya ingatkan lagi Bapak Ibu dan Guru, jangan lupa jangan terlalu banyak juga sebenarnya untuk tugas-tugasnya, jangan terlalu banyak kalaupun masih pandemi, ketika masih di rumah, karena saya yakin nanti akan membuat lelah Abi Umi sendiri di rumah gitu ya ketika banyak tugasnya. Tetapi ketika Anda memang sudah mandiri bisa melaksanakan,
untuk menambah kemampuan Anda ya nanti silakan diatur oleh guru-gurunya dan Abi Umi semua. Ketika hafalan juga tadi, ketika hafalannya sudah sesuai dengan targetan-targetan, nanti bisa ditambahkan. Dan nanti guru-guru tahfiz jangan lupa ini karena sudah kelas 6. Ingat saya kalau udah kelas 6 itu nanti tinggal murojaah saja ya. Murojaah. Jadi hafalan-hafalan Quran yang sudah dilaksanakan itu diulang-ulang kembali dan harapannya bisa tetap terjaga. Itu ya Abi Umi ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Umi Hilal Fariski dulu ya, Bi ya. Iya, baik. Umi, silakan, Mi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah IT Muhammadiyah dan Bapak Ibu Dewan Guru, mohon izin untuk menyampaikan beberapa permasalahan. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi adanya Rubelmu, karena ini sebuah aplikasi yang sangat membantu kami untuk mengedukasi anak-anak agar pembelajarannya lebih efektif. Namun ada masukan untuk kelas 6, mengingat anak-anak ini kan udah di batas akhir dari sekolah dasar mereka, menyapa mereka itu secara langsung gitu. Nah, jadi walaupun ada pembelajaran melalui Rubelmu, tapi mohon diingatkan agar anak-anak ini lebih ada sapaan, mungkin melalui aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting gitu. Kami akan sangat senang karena ada chemistry dekat antara anak dengan wali kelasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon penguatan tahfiznya gitu. Nah, jadi dengan beberapa kali Google Meet di akhir-akhir pembelajaran kelas 5 kemarin, anak ini lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan hafalannya dan mengulang hafalan mereka yang sudah sudah dihafalkan sebelumnya gitu. Nah, tempo hari Pak Nova, kemudian Pak Waka bahasa Arab tadi itu rajin untuk menyapa anak-anak untuk bisa menguatkan hafalan mereka. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, mohon, mungkin ini forum yang salah bagi saya, tapi mohon untuk apresiasinya karena setahun yang lalu saya sudah minta agar nama Ananda ini diperbaiki. Jadi di aplikasi itu masih tertulis Hilal Fariski, dia Fariskinya pakai S. Harusnya dia pakai Z. Jadi Hilal Fariski Ramadan. Khawatirnya karena ini udah kelas 6 di ijazah ataukah di SKHU dan lain sebagainya dia tertulis salah. Jadi mohon maaf saya sampaikan sekarang. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Untuk nama Pak Supri, nanti tolong dicek lagi ya. Ini kebetulan ada Pak Supri guru kelas 6 juga, dan beliau pakar IT-nya SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Jadi terkait nanti ada kesalahan-kesalahan nama di aplikasi, baik di aplikasi Rubelmu ataupun nanti di Dapodik, mohon Pak Supri dicek lagi ya untuk ininya, nama Ananda. Ya, Faris ya. Oke, kemudian terima kasih apresiasi Umi dari Rubelmu-nya. Insya Allah jadi Rubelmu kita tetap akan jalan, namun nanti tetap ada Zoom meeting-nya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada Zoom meeting ataupun Google Meet yang untuk menyapa Anda sekalian. Dan untuk waktunya juga nanti akan disesuaikan dengan waktu dari Abi Umi semua, karena saya yakin Abi Umi ada yang memang sibuk, semuanya kerja, ada yang memang salah satunya ada yang di rumah bisa mendampingi. Jadi nanti teman-teman guru akan coba mengatur waktu-waktu yang pas untuk kegiatannya. Kemudian untuk tahfiznya juga nanti akan dikuatkan lagi karena memang sudah kelas 6. Nanti insya Allah akan disiapkan juga untuk ujian-ujian tahfiznya juga, sehingga nanti akan mendapatkan sertifikat-sertifikat yang nanti bisa dimanfaatkan Abi Umi untuk mendaftar di sekolah selanjutnya.
Nah, terima kasih Umi untuk masukannya. Nah, selanjutnya Abi Izati. Ya, Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau tanya, mau konfirmasi aja. Tahun ini rencananya ada sertifikasi tahfiz, dan itu rencananya di kapan ya Pak? Untuk sertifikasi tahfiz nanti kalau untuk biasanya sih di awal tahun, Bi. Biasanya di awal tahun, nanti di Januari atau Februari. Biasanya seperti itu. Nanti kami atur dulu. Ini saya juga belum ngobrol lagi sama Pak Thohirin ini selaku WKS Mubah terkait sertifikasi tahfiz. Tapi insya Allah untuk sertifikasi tahfiz tetap akan kita jalankan. Mungkin nanti terkait kegiatan seremonialnya saja yang nanti mungkin kita pertimbangkan ketika memang sudah memungkinkan untuk mengadakan kegiatan beramai-ramai, insya Allah kita adakan. Kalaupun memang belum, berarti kita sertifikasi tahfiznya saja. Dan untuk sertifikasi tahfiznya, kalau ke depan sih saya berharap sih semoga sudah lebih aman lah, sudah lebih aman sehingga nanti sertifikasi tahfiz tetap bisa dilaksanakan langsung di sekolahan. Kalau di rumah masing-masing di Zoom sepertinya masih agak kurang maksimal gitu. Jadi nanti insya Allah kita usahakan nanti bisa tatap muka terbatas juga untuk sertifikasi tahfiznya. Insya Allah. Bang, Abang, jangan ditutup Bang, gelap Bang. Ya. Berarti mekanismenya nanti via virtual juga untuk setiap setoran anak-anak ya Pak? Kalaupun misalkan memang kondisinya sudah memungkinkan, kita tatap muka saja Bi di sekolahan gitu. Mungkin nanti terbatas saja berapa orang dulu ke sekolahan, kemudian ujian seperti itu. Karena kalau untuk via Zoom sepertinya agak repot juga dan kurang maksimal gitu. Tapi kalaupun memang ternyata kondisinya sangat riskan untuk kita tatap muka terbatas untuk tahfiznya, kemungkinan kita masih secara virtual. Nah, begitu, Wi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Biomi, kita baca yang melalui ini dulu ya. Melalui chat, sepertinya ada yang tanya. Untuk materi, insya Allah saya share. Saya kirim ya sekalian di sini. Ntar saya sambil share juga materi hari ini. Jadi siapa tahu mau jadi bahan bacaan lagi. Ya, mengingatkan kembali, Zoom meeting ini saya rekam, kemudian akan disampaikan di YouTube sekolah. Ya, saya share materinya juga Pak Supri ya nanti di Zoom. Mungkin atau nanti di-share di kelas masing-masing aja ya Pak Supri ya. Nanti saya kirimin ke Pak Supri ke grup. Ya, nanti boleh. Di-upload di website sekolah nggak apa-apa. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak Pak Supri? Di grup, di chatting. Ya, tadi dari Ibu Romiati ya, terkait mekanisme pengambilan nilai untuk tahfiz kalau masih PPKM. Untuk ketika masih PPKM, maka nanti kita masih secara virtual, jadi nanti gurunya nelpon, kemudian setoran, atau nanti melalui voice note ataupun video call juga bisa nanti. Nanti disesuaikan dengan guru-guru, nanti kesepakatan yang dibuat apa, nanti itu bisa dilaksanakan. Nah, yang penting nanti kejujuran dari Ananda sekalian di rumah, ketika kirim hanya voice note, ya kami harap itu memang hasil dari asli dari Ananda sekalian. Ya. Untuk materi insya Allah saya share nanti. Ada tentang konfirmasi sertifikasi tahfiz, sepertinya sudah dibahas tadi ya? Ya sudah. Oke. Berarti belum ada pertanyaan lagi.
Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di kolom chat juga nggak apa-apa. Jika langsung bicara belum pas, boleh di kolom chat saja, tidak masalah. Untuk Umi Bita terkait home visit atau tatap muka seminggu sekali, insya Allah dilaksanakan nanti di setelah ini ya Umi ya, setelah nanti kami siapkan beberapa persyaratannya. Jika sudah memungkinkan dan hasil surat pernyataan dari Abi Umi berkenan untuk kita tatap muka terbatas, insya Allah nanti untuk di awal kemungkinan hanya seminggu sekali dulu untuk bisa ke sekolah. Tapi nanti mohon ya kita jaga bersama ketika Abi Umi sedang tidak sehat, Ananda juga tidak sehat, ya mohon tidak hadir gitu ya. Begitu juga guru-gurunya ketika ternyata guru-gurunya sedang sakit, ya mohon nanti disampaikan, jangan memaksakan diri, apalagi nanti ternyata sedang terkena virus seperti itu. Jadi kita jaga bersama dan ada pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi dulu. Misalkan nanti mohon maaf, alhamdulillah lah ya, misalkan ada yang terkena COVID ketika tatap muka terbatas, baik itu Ananda ataupun gurunya, jangan sampai nanti kita saling menyalahkan gitu, jangan sampai saling menyalahkan. Kita tanggung jawab bersama-sama gitu. Kalaupun misalkan sampai tatap muka terbatas seperti itu. Terkait Abi Umi di sini disampaikan ada yang menanyakan mendapatkan piala kemarin, bisa mendapat sertifikat. Ya bisa Abi Umi nanti silahkan komunikasi saja ke sekolah. Nanti kita buatkan sertifikat-sertifikat terkait sehingga nanti bisa menunjang Ananda sekalian untuk daftar di sekolah lanjutannya. Dan Abi Umi kami sampaikan juga sekali lagi nilai yang sudah didapat Ananda adalah memang nilai-nilai terbaik yang sudah didapatkan oleh Ananda sekalian semuanya, ya. Jadi kami berharap Abi Umi bisa menerima nilai-nilai itu. Kalaupun nanti di kelas 6 ini di awal ternyata ada yang nilainya kurang maksimal, silahkan nanti dikondisikan, sekalian dikomunikasikan dengan guru apakah bisa melakukan remedial ataupun perubahan nilai. Karena ini mengingat kelas 6 semester pertama ini adalah nilai terakhir untuk Ananda di kelas 6. Semester 2 itu nanti masuknya ke nilai yang lain nanti. Jadi untuk di nilai ijazah nanti kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1. Nah itu jadi nanti semoga nilai-nilai yang kemarin bagus-bagus semua dan terutama yang mau daftar-daftar di sekolah-sekolah negeri semoga tidak kalah dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian ada kangen kegiatan ekskul katanya. Ya, kangen ekskul. Kalau ekskul yang bisa jalan itu tapak suci, tapi tapak suci tidak di sekolahan, bisanya di pondok. Nah, di pondok apa namanya Pak Sukri? Di pondok perguruan tapak suci. Nah, itu bisa ke sana langsung kalau misalkan ada yang kangen mau tapak suci gitu ya. Kalau untuk ekskul di sekolah, mohon maaf belum ada, tapi nanti kita kegiatan ekskulnya berupa pelatihan-pelatihan khusus siswa seperti tadi. Kalau di kelas bawah nanti seperti pelatihan menggunakan kertas lipat, kemudian kalau kelas atas nanti kita pelatihan menulis seperti itu. Kemudian Pak Supri itu nanti dicatat Hilal Fariski Ramadan, ya, nama yang benarnya. Ya sudah diperbaiki. Ya, silakan nanti Abi Umi kalaupun ternyata di aplikasi ataupun di rugunmunya ada kesalahan penulisan, kalau kelas 6 silakan bisa komunikasi langsung sama Pak Supri, karena memang ini urusannya langsung ke Pak Supri. Jadi nanti insya Allah bisa langsung dibenahi sama Pak Supri. Untuk ijazah, sebelum ijazah kami tulis, insya Allah akan kami berikan dulu SKHU sementara, kalau yang kemarin ya, SKHU sementara, dan di situ nanti ada nama-namanya. Ketika memang nanti namanya ada kesalahan, nanti Abi ini bisa diberikan masukan dulu, nanti
yang sudah fix dari Abi Umi semua baru kita tulis. Jadi ketika kami menulis ijazah tidak langsung asal tulis, tapi sudah disetujui oleh Abi Umi semua. Jadi insya Allah lebih aman nanti. Ada yang bukan hanya sekedar sesuai akte atau KK, tapi sesuai dengan persetujuan orang tua gitu. Karena ada orang tua yang tidak mau sesuai KK, maunya sesuai akte. Ada yang mau sesuai KK tapi nggak sesuai akte karena akte dan KK-nya berbeda. Jadi nanti insya Allah akan dikonfirmasi dulu kepada Abi semua sehingga penulisan ijazah insya Allah sudah benar. Yang belum dapat sertifikat tahfiz kelas 4 nanti bisa langsung kontak Pak Ari ke Pak Tohirin ya, Abi Umi. Nanti dibantu guru kelas untuk konfirmasi ini ya. Insya Allah untuk sertifikat tahfiz yang kemarin semua sudah jadi nanti bisa dikonfirmasi dulu dan nanti bisa diambil di sekolah. Ya, usulan Google Meet habis subuh ya. Insya Allah nanti dikondisikan Pak Nova, Bu Mia, dan siapa ya tadi ya? Satu lagi. Bu Putri. Iya, saya belum hafal nih, informasi baru. Ya, mungkin itu Pak Supriya. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab. Semua. Insya Allah paham. Ya, terima kasih Abi Umi semua atas kritik saran dari Abi Umi semua. Ya, mohon doanya dari kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih maksimal lagi di rumah. Dan mohon doanya juga untuk guru-guru kita, semoga selalu sehat, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih Abi Umi, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dari kami. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Demikian tadi pemaparan sekaligus tanya jawab yang telah sama-sama kita lakukan bersama. Sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta Umi dan Abi sekalian. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Salam untuk Ananda di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Umi Abi. Kenapa? Terima kasih Ahmad Zaki. Bu Wiwin, saya izin lab ya. Ya Mi, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Wiwin. Salam untuk Ananda Mi. Bu Wiwin. Ya Bun. Jadi ya, close saja Pak.